Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Hendra Pianoman. Kali ini aku pengen ngomongin soal apa sih bedanya akal dan logika? Sama nggak sih? Kayaknya sama deh. Misalnya ada teman kamu yang ngomong gini, apa sih lo nggak logis banget, nggak masuk akal buat gue sih. Nah itu dia. Jadi ada bedanya nih, akal dan logika itu beda banget. Apa bedanya? Nah, abis ini kita bahas. Tapi sebelumnya, biar guanya semangat, jangan lupa subscribe, like, dan kalau mau komen. Sanggahan juga boleh, diskusi juga boleh, atau ya udah itu aja sih. Ayo kita mulai. Pertama kita definisikan dulu nih, apa itu akal dan apa itu logika. Yang pertama, apa itu akal? Akal itu adalah kemampuan intelektual manusia untuk berpikir, memahami, dan merenungkan. Ini adalah keseluruhan proses yang kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan, memutuskan keputusan-keputusan yang penting dalam hidup, dan merenungkan makna, arti hidup, makna hidup, apapun. Nah itu ya. Sementara kalau logika itu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang prinsip-prinsip validitas penalaran, dan ini adalah metode sistematis yang dipakai untuk menilai sebuah argumen. Jadi argumen itu benar atau enggak, nah itu pakai logika. Jadi sangat objektif. Jadi berusaha dengan pendekatan objektif berdasarkan premis. Nah ini dia. Jadi premisnya gimana, nanti argumennya gimana, kesimpulan gimana, nyambung nggak nih. Nah itu pakai logika ya. Jadi kalau mau diambil pendeknya ya, kalau akal itu melibatkan emosi, ada pertimbangan di situ. Nah kalau logika itu enggak, benar-benar berdasarkan premis gitu ya. Jadi benar-benar logika itu enggak melibatkan emosi. Seadanya, kalau objektifnya kayak gitu ya udah kayak gitu aja gitu. Jadi logika itu benar-benar terstruktur dan objektif. Nah itu tadi ya, kalau emosi itu nggak bisa terstruktur, itu kan gimana keadaan mental, gimana keadaan kita saat itu. Nah kalau logika itu tidak mempertimbangkan hal itu, tapi apa nih yang bisa dinilai secara objektif, benar-benar terstruktur. Jelas ya, bedanya apa itu? Kita harus dapat. Jadi jangan lagi tuh bilang, nggak masuk akal, dasar nggak logis loh, atau logikamu di mana sih, nggak pakai akal banget. Nah itu aneh banget sih, itu beda banget. Sekarang kalau udah tahu ini, hindari kata-kata kayak gitu atau kalimat-kalimat kayak gitu, itu kurang tepat. Oke. Dan selanjutnya sifat dan fungsinya ya. Kalau akal itu jauh lebih luas karena melibatkan emosi, ya kan, sangat-sangat personal karena tergantung dari seseorang, kematangan atau kebijaksanaan orang tersebut. Jadi semakin kita bijaksana, semakin kita bisa menempatkan akal dan logika. Kita bisa tahu nih kapan harus pakai akal, kapan pakai logika, kapan pakai perasaan. Nah kalau perasaan tuh nggak bicara soal akal, kalau perasaan tuh benar-benar apa yang dirasain gitu ya. Nah maka akal itu sering dipakai untuk memutuskan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan keadaan diri kita, gitu ya. Akal itu benar-benar bersifat personal, sesuai dengan keadaan kita saat itu. Jadi itu yang kita pertimbangkan. Apakah tepat kita berkeputusan seperti ini? Misalnya berkeputusan kita kerja di mana ya? Di kerjaan dekat rumah, tapi gaji kecil, atau yang gajinya gede tapi jauh. Nah, kita pertimbangkan nih, kira-kira transportasinya gimana gitu. Kalau hanya berpikir matematis, pasti pertimbangan yang lebih gede duitnya itu akan lebih kita pilih lebih dahulu. Padahal kemungkinannya kalau kita milih yang dekat rumah walaupun gajinya kecil, kita bisa nyambi nih kerjaan lain, maka pendapatan kita lebih gede tanpa harus benar-benar lelah gitu. Nah, sementara kalau logika itu tidak ada pertimbangan emosional. Dia biasanya digunakan untuk ngecek apakah sebuah argumen itu benar atau enggak, konsisten atau enggak. Nah itu pakai logika ngeceknya, bukan pakai akal-akalan, bukan pakai iya sih salah dia ngomong tapi kasihan. Nah itu nggak bisa. Kalau itu repot lah, nanti
nggak ada mahasiswa yang lulus dengan benar-benar, karena kita masih pertimbangkan kasihan kan dia udah lama, udah ngulang-ngulang semester udah berapa kali, udah buang SPP berapa. Nah kayak gitu nggak bisa. Mungkin ya kalau kalian yang bingung untuk memaafkan atau enggak, nah kalian sedang bergelut dengan perasaan dan akal kalian gitu ya, bukan dengan logika. Kalau logika, orang yang kurang ajar ya enaknya kita maki-maki kan kayak gitu. Tapi kan masalah etis beda lagi ya. Masalah etika dan segalanya itu bukan di ranahnya logika. Tapi nanti kita bicara juga, itu bisa dilogikakan juga nanti. Termasuk misalnya apakah agama itu akal apa logika. Nah itu bisa dibikin juga, artinya gini loh, pendekatannya itu bisa dibikin logika beragama dan berketuhanan. Nah itu kan ada premis nanti. Premisnya misalnya segala yang diciptakan atau gimana ya, segala yang ada tentu diciptakan, maka kita diciptakan oleh Tuhan. Nah itu premisnya kayak gitu. Nah itu bisa dijadikan logika ketuhanan. Berarti sapi diciptakan Tuhan. Nah kayak gitu itu ya. Misalnya contohnya kayak gitu. Jadi logika juga macam-macam tuh. Ada logika preposisi, terus banyak, nanti kapan-kapan lah. Sekarang kita yang basic dulu nih, akal sama logika tuh bedanya apa. Tadi ya ingat ya, kalau akal itu mempertimbangkan emosional, situasi keadaan kita, dan banyak hal ya, mungkin termasuk perasaan orang lain. Nah sementara kalau logika enggak, dia benar-benar untuk mengevaluasi sebuah argumen, pernyataan itu betul atau enggak. Kita bisa benar-benar periksa premis dia udah betul atau enggak, kesimpulannya udah benar atau enggak. Jadi kita bisa ngeliat nih argumen orang tuh kuat atau enggak, atau bahkan argumen kita sendiri kuat atau enggak. Nah biasanya berhubungan juga kalau misalnya dengan fakta dan data, karena memang bersifat objektif logika itu, tergantung premisnya. Nah contohnya misalnya kita bisa menilai sebuah pro dan kontra itu berdasarkan akal atau logika. Misalnya gini, kalau pakai logika, ya udah salah ya salah aja. Misalnya dia nggak akan pertimbangkan tuh yang berkomentar itu punya pengetahuan yang cukup, punya pendidikan yang cukup, atau punya keilmuan yang cukup untuk ngomong soal itu. Nah, kira-kira dia punya statement kayak gitu tuh punya data nggak gitu loh, atau hanya ngemeng-ngemeng aja. Nah itu kan, nah kalau logika itu ya udah pure salah kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau kita akal ya kita bisa memaklumi, ya wajar kalau dia misalnya ngomong gitu, misalnya kulturnya berbicara begitu, memang dia dikasih doktrin dari kecil gitu. Nah itu bisa dimaklumi. Tapi untuk ranah validitas sebuah argumen itu nggak bisa. Jadi kalau udah salah ya udah salah aja. Jadi kan biar kita bisa koreksi dengan baik kalau kita pakai argumen yang benar, yang bisa diverifikasi. Nah gitu aja teman-teman. Semoga itu bisa bijak lagi, karena kita udah tahu bedanya akal sama logika apa. Jadi jangan sembarangan ngomong kamu nggak pakai logika atau kamu nggak pakai akal gitu. Karena contohnya mungkin orang memaafkan juga karena akalnya, orang marah juga karena akalnya. Jadi kita nggak pernah benar-benar tahu apakah dia bertindak sesuai itu pakai akal atau logika sebelum dia memang cerita sama kita gitu. Jadi kita nggak boleh nilai sembarangan ya. Mungkin sebaiknya logika itu dipakai dalam ranah sesuatu yang memang objektif. Jadi kalau kita ngomong logis atau nggak logis itu, misalnya kita bilang suatu hal itu benar atau salah itu pakai bukti tuh yang bisa diverifikasi. Tapi kalau soal emosional itu kita nggak bisa bilang kayak gitu, karena benar-benar tergantung situasi, keadaan, dan personal. Terima kasih teman-teman udah dengerin. Bye bye, dadah.